ada apa di sana gitu. Weh, kamu nggak tahu bahwa di sana tuh kampung mistik loh gitu-gitu. Terus aku mulai googling ternyata memang ada di liputan-liputan lain. Betul. Cuman kemudian liputan-liputan yang lain yang kutemukan nadanya selalu kayak heboh gitu, kayak ini loh desa Mistik. dengan kutukan atau Kutukan, apa gitu kayak. ya. Terus aku merasa harusnya penjelasannya lebih banyak dari ini gitu. Terus aku aja liputan ini gitu. Kayaknya anak-anak muda sekarang punya rumah tuh impian yang agak impossible gitu karena harga, terus kemudian di mana-mana tuh semakin padat. Terus kemudian ada nih kampung yang cuman dihuni oleh 7 kakak yang nggak akan nambah. Terus kita membayangkan enak ya paling tinggal di sana ya. Tita percaya sama hantu? Percaya. percaya. Ketawa. Siksa kubur, apa sinden gaib, apa kayak desa penari gitu. Aku jadi kayak kenapa tradisi-tradisi kita yang sebenarnya maknanya tuh jauh lebih kaya dari itu tuh dipotret sebagai horor, terus kayak ada gamelan dikit kesurupan, ada nari dikit kesurupan kayak Anakku SMA tahun 2009 masih 2009 itu ya sudah internet banget, bos. Mas Putut. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Putut EA, Kepala Suku Mojo. Nah, sore ini kita nyantai-nyantai ya teman-teman. Saya kedatangan tamu, seorang, ini nggak tahu nih, frasanya ini sering jadi perdebatan. Ada yang bilang perempuan penulis, ada yang dibilang penulis perempuan. Kalau saya zaman dulu namanya penulis perempuan, tapi sekarang kayaknya diubah jadi perempuan penulis. Saya nggak begitu pedulilah istilah itu ya. Nanti saya tanya aja ke narsum saya yang bener yang mana gitu. Tapi yang jelas dia adalah seorang penulis, seorang jurnalis yang keren dan karyanya sudah dibukukan sebagian ini ya. Di buku ini sudah saya heran ya. Ini buku kayak gini nih, bukan heran, saya senang. Buku seperti ini ternyata udah dicetak 4 kali. Waduh, luar biasa. Luar biasa. Tita Awe. Halo, Tita. Halo Mas Putut. Aduh. Kenapa kamu kok nyingkat namamu ya? Awe itu Asmaning Winedar, bagus loh namanya. Biar kayak Putut EA. Kalau EA kan karena diterusin tuh nggak bagus gitu loh. Pak Eko Arianto. Tapi kalau Tita Asmaning Winedar itu kan keren. Iya, aku mengaku itu keren. Thanks Bapak dan Ibuku. Tapi kepanjangan Mas kalau buat ini, kayak buat nama. Iya. Nama pena itu menurutku kepanjangan dan kayak lebih Tita Awe gitu. Tapi semenjak fenomena Dian Sastro itu banyak yang menyematkan nama-nama dua gitu. Saya kan mengamati itu, ya. Kenapa nggak misalnya Tita Winedar gitu, atau Tita Wain? Kesannya ngombe banget. Aku suka aja pakai nama Tita Awe, kayak lebih singkat. Terus kayak merasa formula itu oke kalau buat nama-nama pena gitu. Jadi ya sudah. Tita, sorry ya, kadang orang kan luput-luput melihat atau secara fisik gitu ya, walaupun itu sebenarnya nggak boleh, tapi dalam kehidupan sehari-hari itu kita biasalah begitu. Jadi kayak misalnya aku lihat Tita gitu ya, penampakan wujudnya gitu, rasa-rasanya jenis orang yang tidak mungkin menulis buku atau liputan seperti ini. Kok bisa? Ya kan, apalagi yang di Nat Geo ya. Di Nat Geo, tulisan-tulisan di Nat Geo kayaknya nggak ada di sini kan? Ini yang hanya device ya. Atau yang kamu sering pergi ke Kalimantan kemana begitu ya. Kok rasanya Tita bukan tipikal yang seperti itu. Tidak, mohon maaf misalnya kalau zaman dulu kan idola saya Riani Jangkaru. Iya, itu adalah aku juga. Oh ya. Riani Jangkaru itu profilnya memang wah, ketone kelihatan kalau orang lapangan gitu ya. Sementara Tita, mohon maaf ya, saya melihatnya wah ini kayak cah rumahan gitu ya. Tapi liputannya gila ini teman-teman. Itu liputan yang full di lapangan, apalagi yang
Saya lihat beberapa liputan dia yang di National Geographic Indonesia, yang mana menulis di situ tuh nggak mudah, karena saya pernah nulis cover story di situ. Keren lah pokoknya. Nah, pertanyaan pertama yang penting dalam dunia penulisan. Kamu memang serius berniat jadi jurnalis? Iya. Hmm. Iya. 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 Dari Iyanya itu gantung kayak masih ragu gitu. Iya, ada keraguan-keraguan sih sebenarnya dari titel dan pekerjaan sebagai jurnalis. Kayak kalau sekarang ditanya, aku lebih nyaman, aku mendeskripsikan diriku jurnalis dan penulis. Jadi nggak cuman jurnalis dalam artian bekerja untuk media dan melakukan liputan aja gitu. Tapi ada juga kerja-kerja di luar itu. Gitu. Mirip sama saya. Saya juga lebih nyaman jadi penulis. Walaupun dulu diingat sebagai penulis cerpen ya. Penulis fiksi lah kemudian. Tapi kemudian karena saya merasa hidup saya sebagian besar ditopang oleh aktivitas kepenulisan yang lain, ya saya lebih nyaman dipanggil penulis. Cuma waktu itu yang ditekuni Tita, kalau saya kan dulu cerpen ya pertama kali. Kalau kamu liputan? Aku liputan dulu. Nah, gimana tuh ceritanya? memang dari aku tuh SMA dulu anak mading. Terus memang secara sadar milih jadi anak IPS karena walaupun guruku kayak, nilai kamu tuh bagus sih, sombong. Ya gitulah, disuruh ke IPA kan, biasa zaman itu kan anak IPS dibilangnya nakal. Masih kayak gitu. Masih. Terus stereotip habis itu ada ya? Ada. Terus tapi nggak apa-apa Bu, kalau masuk IPA aku nanti percuma belajar fisika kimia karena aku memang mau kuliah komunikasi. Aku udah tahu gitu mau kuliah komunikasi. Terus habis itu dulu salah satu idolaku yang membuat aku masuk jurnalistik dan komunikasi itu sebenarnya Rian Jangkaru itu, Mas. Jadi aku petualang, aku dulu sangat suka. Iya. Tapi kemudian kalau aku sekarang merunut kenapa aku tertarik menjadi jurnalis atau melakoni kerjaan di media, sebenarnya akarnya kalau dulu banget itu adalah aku tuh pas kecil punya tugas untuk menyiapkan koran buat bapak setiap pagi. Saya baca di sini. Tapi kamu ceritain ulang aja, tidak semua orang membaca. Iya. Jadi bapak aku dulu langganan koran itu masa dari aku sebelum TK kayak sampai SMA. Nah, tugasku setiap pagi adalah membawa sebelum berangkat sekolah, menjemput koran dari loper, kemudian itu dijemput ya, tidak diantar ya? Kan diantarnya di depan rumah gitu, Mas. Kayak latarku halamanku dulu agak jembar gitu kan, agak luas. Jadi itu rumah kontrakan maaf. Gitu pokoknya, terus jadi harus ke depan ngambil, terus habis itu buka koran, lipet ngurutin halaman karena korannya kan dilipet nggak urut gitu. Aku nyeteplesi dan kemudian ku serahkan di meja bapak untuk dibaca sebelum dia berangkat kantor. Nah, secara tidak sadar dari kebiasaan itu jadi akrab gitu loh sama koran. Terus kemudian kayaknya menarik ya. Dan korannya Jawa Pos ya? Iya, karena Jawa Pos. kamu Tulungagung ya? Betul, radar Tulungagung. Betul. Begitu. Terus kemudian eramu kan udah era digital ya, kenapa masih ada mading ya? Anakku SMA tahun 2009. Masih. 2009 itu ya sudah internet banget, Bos. Mas Putut. 2008 itu udah ada BlackBerry. Ada. Iya kan? Dulu Mas di Jawa Timur itu toh standar apa jenenge ya? Standar anak gaul SMA itu kalau kamu ikut Detkon ke Jawa Pos, kantornya Jawa Pos yang di Grahapena Surabaya. Grahapena, ya. Jadi betul. menjadi anak mading itu kayak menurutku keren banget. Iya. Gitu, dulu ngetren banget itu di Jawa Timur. Iya. Dan Jawa Pos memang bagus ya engagement-nya di Jawa Timur ya. Anak muda bagus. Dan memang saya gini. Saya kan jauh lebih tua dari kamu. Saya pernah ngekos di satu kos-kosan yang mayoritas tuh orang Jawa Timur. Dan itu mengubah dari kontrakan lama saya yang langganan bar. Kan kalau kita langganan mesti urunan ya. Terus kita putusin kita mau langganan apa gitu. Ya dari dulu kalau aku langganan ya pasti Kompas. Tapi begitu di situ ada anak Lumajang, ada anak Blitar, ada anak Kediri, berubah semua langsung. Jawa Pos. Dan dari situ saya mulai membaca Jawa Pos, ternyata keren juga Jawa Pos gitu. Oke, nah terus kamu menulis dulu atau memutuskan kuliah di Sospol jurnalis komunikasi dulu? Kuliah komunikasi dulu. Kenapa? Kenapa memilih karena pengen jadi jurnalis itu?
Dulu bayanganku malah aku tuh pengen jadi jurnalis TV yang on screen gitu. Tapi terus kemudian Najwa Shihab gitu ya. iya semacam bayangan anak SMA dulu. Tapi terus pas mulai masuk kuliah komunikasi, mulai kayaknya bentuk yang lebih Ini agak digini. iya. Bentuk yang lebih pas buatku kayak nulis deh dan liputan gitu. Dan dulu itu sebenarnya cemplungnya itu kan normalnya anak Visipol UGM atau anak UGM biasanya kan kalau meniti karirnya tuh balerung, Ya. bulak sumur. Nah, aku tuh nggak sempat melalui itu, Mas. Sintesa juga enggak? Sintesa juga enggak, karena Wah. semester 2 aku berkenalan dengan kakak angkatanku, Tommy dan Sony, dan kemudian kami bikin Warning Max. Tapi syukurlah kalau begitu. Iya, itu sebuah kecemplung yang kemudian membawa aku sampai sekarang sih. Persma itu. Nah, dari situ aku kecemplungnya, terus dari Warning, habis itu tiba-tiba Vice, direkrut Vice jadi kontributor, habis itu dari Vice Project Bultatuli, Jakarta Post, gitu-gitu sampai sekarang. Begitulah. Oh gitu ya. Kecemplung. Ya, ini memang saya kenal Tita itu karena satu komunitas dengan Tommy dan Sony. Tommy itu sekarang pemilik buku Aki dan ini Warning Books. Terus Sony itu sekarang eksekutif produser di Narasi, ya, yang dimana di situ ada Mbak Najwa Shihab. Nah, lalu kamu mulai menulis pertama kali itu di Warning itu? Menulis untuk kebutuhan media yang diterbitkan ya di Warning. Nah, kemudian sejak kapan kamu menulis di Vice? Vice itu 2017 artikel pertamaku. Apa yang membuat kamu tertarik untuk menerbitkan tulisan di Vice? Sebenarnya pas di Warning dulu kan kami majalah musik ya, Mas. Majalah Makanya musik. itu karena majalah musik kok tiba-tiba liputannya jadi agak lain nih. Iya. Nah, 2013 sampai 17 aku sih kayak asik-asik di Warning Max nulis musik kesana sini. Terus habis itu aku mulai sadar bahwa kayaknya aku nggak cocok nulis musik dan aku nggak sesuka itu ternyata jadi jurnalis musik. Karena beberapa faktor. Salah satunya aku merasa jurnalisme musik saat itu tuh penuh dengan, kalau mungkin bahasa sekarangnya abang-abangan gitu. Terus kayak salah satu dulu yang kayak wajib dipunyai oleh jurnalis musik itu referensi musik yang banyak. Yang bisa terus kemudian membandingkan, oh nih distorsi gitarnya si ini mirip dengan distorsi gitarnya si ini. Itu menjadi kayak dulu aku bahasa Jawanya kepontal-pontal mengejar pengetahuan itu. Karena aku tumbuh di Tulungagung. Referensi musikku apa gitu, kayak aku paling cuma mendengarkan Iwan Fals atau Gombloh atau apa, paling Paul Westlife, Backstreet Boys gitu doang. Terus aku merasa kayak musik ini terlalu urban deh buat ku kejar gitu. Kemudian datang tawaran dari Vice, Mas Ananda Badudu saat itu editornya. Kamu coba dulu Ananda Badudu. Dulu dia habis Tempo kan di Vice. Nah, pas itu Vice berbuka di Indonesia 2017, terus butuh kontributor dari banyak kota, terus kemudian dia kontak, tertarik nggak nulis di Vice gitu. Terus tulis apa, Mas? Terserah apapun yang kamu pengen gitu. Terus pertama kali aku nulis soal Nasi Daria. Karena aku merasa bahwa itu musik, tapi kemudian ada juga hal lain gitu, nggak sekedar musik. Kemudian dari situ mulai aku menemukan, kayak kalau musik aku nggak bisa ngejar deh, aku nggak akan jadi apa-apa gitu nulis musik, dan nggak sesuka itu juga aku ternyata kayak interview musisi, terus datang ke konser-konser, kayak lama-lama semakin introvert jadi nggak suka datang ke konser. Terus habis itu mulai menemukan apa ya kira-kira yang aku tuh suka dan aku effortless mengerjakannya, atau seneng lah ya, bukan seneng, effortless lah ya, seneng dalam artian effortless mencari ide. Kayak banyak gitu sekitarku. Terus aku mulai merasa ya aku cah deso Tulungagung gitu, ya aku akan meng-highlightkan desoanku lah gitu. Kayak kalau dalam musik aku ngejar-ngejar pengetahuan jurnalis ibu kota nih Jakarta, kalau aku nulis meng-highlight lokalitasku sebagai aku ngeliput topik-topik yang rural, lokal gitu, aku yakin jurnalis-jurnalis Jakarta ngejar aku dan aku yang akan di depan soal itu gitu, Mas. Terus aku mulai kemudian ayo nulis soal kesurupan, soal mitos, soal pesta antar dimensi. Ini ada semua di buku ini, ada 16 liputan panjang, disebutnya oleh Tita adalah uncut ya.
atau versi panjang lah dari liputannya. Jadi gini mudahnya teman-teman, kalau kita nulis di media itu lebih baik kita panjang. Misalnya saya menulis liputan di National Geographic. Biasanya mereka pakai standar berapa sekarang? 3.000 kata gitu ya. Kita itu nulis lebih baik 4.000 kata. Nanti biarkan editornya yang menyunting sendiri daripada kita yang kekurangan ya. Bener nggak kayak gitu? Kamu rata-rata kan dikurangin kan? Sombong, tapi nggak terlalu banyak diedit cuma tulisanku. Tulisanku nggak pernah terlalu banyak diedit. Ya, tapi Iya, dikurangin kan, iya. bukan ditambah kan? Iya, Ya, tentu kan saja. logikanya gitu. Iya. Logikanya itu editor lebih suka mengurangin daripada nambah-nambah. Oh, nambah-nambah jadi nambah kerjaan dia gitu. Betul. Nah, itu kira-kira gampangnya gitu. Nah, ini yang mungkin anak-anak teman-teman ini juga nggak tahu nih, teman-teman di studio. Tita ini pernah saya lamar untuk kerja di Mojo, tapi ditolak saya. Tidak banyak orang yang saya lamar kerja di Mojo ya. Titah salah satunya, dan hanya Titah yang menolak gitu. Permisi. Dia gayanya minta waktu, begitu dia bilang minta waktu berpikir saya udah tahu ini pasti nggak mau ini. Tapi saya sangat menghargai itu karena gini ya. Saya ini kan penulis, hidup dari menulis gitu. Jadi dan saya sebelum melamar Tita pasti membaca semua tulisan dia yang bisa saya akses. Jadi saya kira-kira tahu passionnya, profilnya berdasarkan tulisan tuh sebenarnya kita tahu ya. Gitu. Nah, jadi ketika dia menolak itu saya juga dalam kelegowoan, legawa lah saya. Ikhlas karena saya tahu Tita akan menapaki dunia yang dia sukai gitu. Nah, lanjut Tita. Ada satu liputan di sini yang saya selalu minta para jurnalis Mojo untuk meliput, nggak diliput-liput, kadang saya kesel, yaitu Kampung Pitu. Kampung mistik di Ngelanggeran. Bener namanya Kampung Pitu ya? Iya, Kampung Pitu. Gimana kamu mendapatkan ide itu? Lagi nongkrong bersama teman-teman, terus kemudian pas itu lupa juga, tapi intinya lagi nongkrong terus ada teman mau naik ke Langgeran. Kan kami juga pernah kayak yuk iseng-iseng hari Minggu pagi gitu naik ke Langgeran, terus ada yang nyeletuk puncaknya tuh ada 2 loh gitu. Nggak kan selama ini yang biasa kita tuju kalau wisata kan puncak yang itu. Puncak Ngelanggeran. Sementara yang Kampung Pitu itu puncak satunya yang betul. tidak untuk umum. Betul. Terus kemudian emang ada apa di sana gitu. Weh, kamu nggak tahu bahwa di sana tuh kampung mistik loh gitu-gitu. Terus aku mulai googling ternyata memang ada di liputan-liputan lain. Betul. Cuman kemudian liputan-liputan yang lain yang kutemukan nadanya selalu kayak heboh gitu, kayak ini loh desa Mistik. dengan kutukan atau Kutukan, apa gitu kayak. ya. Terus aku merasa harusnya penjelasannya lebih banyak dari ini gitu. Terus aku aja liputan ini gitu. Iya. Nah, saya juga suka dengan, nggak tahu ya, Yandri atau Sony atau kamu yang bilang di kata pengantar. Jadi buku ini diberi kata pengantar oleh Yandri itu Ardian M. Erlangga ya, managing editor ya, kalau nggak salah ya, di Vice Indonesia. Sekarang sudah di mana tuh, di luar negeri ya. Kemudian kata penutupnya, epilognya itu ditulis oleh Sony. Ya tadi sahabat dia, pengantarnya, pengantar penulis ada sendiri. Kamu, si Yandri bilang, Yandri atau entah kamu ya yang bilang, entah Sony yang mengatakan bahwa kalau menulis cerita atau reportase itu bukan soal siapa yang lebih dulu menulis, tapi yang lebih baik dalam menuliskannya. Siapa ya yang nulis gitu ya? Bukan kamu ya? Bukan ya, berarti kalau nggak Yandri, Sony ya. Juga, antara mereka berdua. Saya setuju. Jadi tadi misalnya kayak kita googling dulu gitu. Ternyata Kampung Pitu sudah ada yang menuliskannya kan, ya nggak apa-apa. Nah, kita tinggal tadi itu ada perasaan kok tone tulisannya begini amat sih gitu ya. Nah, lalu apa yang membuat kamu tertarik untuk meliput kampung dalam tanda kutip misterius Kampung Pitu itu? Selain tentu saja karena pamornya yang klinik, dan saat itu kan aku banyak liputan soal hal-hal ya bisa dibilang akrab dengan mitos dan lokalitas gitu ya.
Tapi juga aku melihat pas itu ada isu lain yang bisa aku masukkan ke dalam situ. Jadi pas itu tuh aku di tongkrongan mulai ngobrolin soal kita tuh mungkin nggak ya punya rumah gitu. Kayaknya anak-anak muda sekarang punya rumah tuh impian yang agak impossible gitu karena harga, terus kemudian di mana-mana tuh semakin padat. Terus kemudian ada nih kampung yang cuman dihuni oleh 7 kakak yang nggak akan nambah. Terus kita membayangkan enak ya paling tinggal di sana ya, karena tidak merasakan apa kayak misal hari Minggu pagi ada orang ngelas gergaji keramik dan sebagainya. Kayak kami membayangkan ada loh di zaman sekarang ada sebuah kampung yang mereka mengatur punya aturan adat untuk cuman punya 7 kakak doang. Di saat kota-kota atau daerah-daerah lain tuh semakin padat, semakin mahal, tapi mereka nih punya cara untuk menjaga situasi desanya seperti itu. Terus kayak mungkin nggak sih ini nyambung dengan pamor yang selama ini dikenal orang-orang bahwa Kampung Pitu ini mistik, klenik lah, terkutuk lah apa gitu. Nah, ada hal itu juga yang kemudian membuatku tertarik. Apa yang kemudian kamu dapatkan walaupun sudah ditulis di buku ini ya, tapi bisa dijelaskan lagi nggak? Apa yang membuat kampung itu terlihat klenik, mistik, dan hanya kemudian dihuni oleh 7 rumah saja? Pas liputan Kampung Pitu tuh memang aku ketemu dengan juru kuncinya pas itu, Mbah Rejo Iro Kromo kalau nggak salah namanya. Terus ya memang dia menceritakan Yang dari udah 102 tahun usianya ya. Terus dia menceritakan dari sisi istilahnya agak mitosnya gitu ya, bahwa kampung itu dulu dikasih oleh Sultan Jogja karena dia harus menjaga sebuah pusaka yang ada di sana dan hanya boleh dihuni 7 orang. Terus dia cerita ya pernah ada orang bangun rumah ke-8 dan meninggal sekeluarga gitu-gitu. Cuman terus terlepas dari benar atau tidaknya mitos itu, aku melihat bahwa aturan adat, mitos yang sudah kemudian dijalani menjadi aturan adat di kampung itu tuh menjaga kondisi kampung tetap kondusif. Jadi situasi di sana tuh kan cuma ada 7 rumah di daerah yang luas gitu. Terus ya kalau di sana rasanya ini ya asri gitu loh Mas, kayak enak. Kamu nggak ada takut-takutnya gitu datang ke sana? Enggak. Saya sempat tertarik loh pengen ke sana, tapi ya nyari temen gitu. Iki tau takjak iki kumpul siji. Daya jelajahnya gak main. Bisa naik motor, naik sampai atas tuh. Kalau ngelanggerannya aku udah pernah, beberapa kali. Juga. Itu kan yang ada embungnya kemudian kan, iya kan? Ada embung, katanya ada tapak unicorn itu. Bahkan di orang yang kamu wawancari itu kan salah satunya adalah orang Klaten yang tinggal di situ ya. Yang menikah dengan orang dan situ. Dia sudah agak rasional kan orangnya. Mungkin ini Mbak jalannya itu susah. Dulu susah gini-gini. Oke, tapi dia juga percaya kalau di situ itu tempat kuda sembrani. Keren. Ini salah satu tulisan yang ya karena saya pengen tahu Kampung Pitu memang dari dulu itu sebenarnya apa sih yang terjadi gitu. Tapi menurutmu apa yang terjadi? Sebenarnya kan boleh dong seorang penulis kemudian membuat kesimpulan walaupun dalam reportase ya dia coba paparin gitu ya. Menurut gue ya gabungan dari cara kerja keduanya sih Mas, bagaimana mitos dan situasi rasional ini bekerja di sana. Menurut gue ya. Artinya kalau jalanannya udah bagus bisa jadi itu nambah. Bisa jadi enggak juga karena orang takut beneran. Bisa jadi ya. Maksudnya menurutku sih kayak tetap di Kampung Pitu sih menurutku mitos itu bekerja dengan sangat udah dipercayai banget gitu oleh orang sana. Jadi kalau misalnya nambah kakak lagi aku agak ragu sih. Tapi aku nggak tahu juga keadaan terakhir di sana gimana. Cuman pas itu mereka tuh beneran yang enggak, anakku kalau memang udah menikah udah harus punya rumah ya tak beliin rumah di bawah, nggak boleh di atas ini gitu. Oke, gini Tita ya. Saya tuh lupa ya. Karena udah lama sekali di kampungmu atau di mana ya sama Mas Mulyono itu saya lagi penelitian. Jadi salah satunya adalah bagaimana mitos bekerja dalam konteks untuk menjaga ekologi. Misalnya gini ya, kalau di tempat saya dulu yang namanya lubuk itu ada istilahnya gundreng. Kalau istilah kita sekarang tuh mungkin sidat ya. Binatang yang tidak boleh kita makan. Karena fungsi dia adalah menghubungkan antara satu sumber dengan sumber yang lain. Nah, begitu mitos itu
ada yang melanggar dan tidak terjadi apa-apa, maka yang terjadi kemudian adalah kerusakan ekologis. Ada banyak temuan saya. Misalnya di kampung dekat saya itu ada Gunung Botak namanya. Itu ada dulu satu rawa kecil begitu. Itu lele dan ikannya banyak sekali. Itu dulu juga nggak boleh dikonsumsi. Ya dengan nggak boleh dikonsumsi maka aura mistiknya itu terjaga gitu kan. Dengan aura mistiknya terjaga maka ekologinya terjaga ya. Di banyak tempat di Indonesia masih terutama di luar Pulau Jawa masih banyak ya. Nah, tapi begitu ada orang mancing dan makan, nggak apa-apa. Lalu ya orang rame-rame mancing, ikannya habis dan konsekuensi dari ikan habis itu kemudian ekologinya rusak. Iya, betul. Gitu. Nah, jadi bisa saja loh mitos itu kemudian ketika ada satu orang yang kemudian memutuskan balik lagi ke kampung itu nanti ya jadi nggak mitos lagi. Padahal aja. Mitos itu memang dijaga untuk dalam konteks tertentu misalnya. Iya, mungkin saja. Nah, satu lagi nih tentang Kampung Pitu karena aku tertarik banget tuh di soal Kampung Pitu. Karena ini sampai sekarang masih 7 rumah nih. Masih 7 rumah. Warganya menurutmu bahagia nggak? Bahagianya gimana ngukurnya ya Mas ya? Kamu kan berinteraksi dengan mereka gitu. Yang aku temukan, aku tuh selalu punya kesadaran bahwa jurnalis tuh bukan antropolog. Jadi aku selalu datang ke sebuah tempat dalam waktu yang relatif singkat. Jadi untuk menyimpulkan sesuatu yang grande sebenarnya aku menghindari. Cuman dari kunjunganku ke sana itu, seharian aku di sana dari pagi sampai hampir maghrib gitu. Aku ngobrol dengan beberapa kayak tipe warga gitu ya. Yang sepuh-sepuh sih bahagia ya. Karena kemudian hidup mereka juga masih rutinitasnya udah kebentuk, terus kebutuhan pokok misalnya kayak air, sayur banyak banget di dekat mereka. Tapi aku juga ngobrol dengan anak muda yang pas itu aku temuin tuh masih SMK, SMA kayaknya, SMK gitu, dia lagi benerin motor di depan rumahnya. Ya aku tanya, kamu gimana tinggal di sini rasanya? Ya sepi mbak, ya dia sebagai anak muda tuh kesepian dan menurutku itu tidak bahagia artinya ya. Dan dia juga mengungkapkan bahwa suatu hari dia pengen ke kota, urbanisasi. Nah mungkin itu juga yang kemudian membuat bisa jadi Kampung Pitu tetap 7-7 aja karena kayak generasi baru minat tinggal di desa semakin sedikit mungkin jadi ya udah mereka ke kota gitu. Itu sih menurutku. Walaupun mungkin ada banyak hal ya yang memang tidak kita pahami dalam logika kehidupan ini. Ya, seperti yang kamu selalu tekankan ya. Saya setuju loh itu. Kita ini terlalu positivistik sih. Nah misalnya begini, yang kayak gini nih yang saya lihat banyak itu di Bali masih ada, ya kan? Di Bali Agi itu masih ada tuh. Terus di Madura masih ada. Saya datang di satu pulau yang penghuninya hanya 30 rumah. Oh iya? Iya. Nggak jauh itu, hanya 2 atau 3 jam berlayar dari Pulau Madura. Saya tinggal di situ 2 malam. Ya tidur di pinggir pantai. Ya banyak cerita dengan penduduk. Dan penduduknya ya cerita ya. Kami memang hanya 30 orang. Nggak mungkin mas pulau ini ditinggali lebih dari 30 orang. 30 rumah, sorry. Itu menarik sih. Tapi ya nggak ada yang apa ya takutnya gitu juga enggak sih ya. Nah seperti itu juga. Balik ke hal yang lain nih. Kamu akhir-akhir ini pasti tahu dong ada kampung yang juga viral, Kampung Wotawati atau apa tuh? Aku nggak tahu tuh apa ya. Kampung yang mataharinya terbitnya telat itu ya. Telat, tenggelamnya kecepatan. Di Gunung Kidul kan ya? Gunung Kidul. Yang dia di lembah. Iya. Aku nggak tahu namanya tapi Kampung Setauku namanya kampungnya Wotawati. Oke. Wah itu aku juga tertarik tuh datang ke situ tuh. Walaupun ya yang meliput kebanyakan masih meliput kalau divisualkan itu kayak di kampung penari. Selalu sih kayak gitu sih. Itu ku banget sih. Kegelisahanku banget nih. Kenapa dosa-dosa. sih mendeskripsikan tempat-tempat selalu kayak gitu ya? Terus kayak tradisi ini dosa filmmaker populer Indonesia nih. Iya ya. Kalau ada sesuatu yang tradisi. Ali dan teman-teman tuh. Awas padahal juga. Sorry ya aku potong waktu di Madura yang di
Pulau Gililaba kalau nggak salah, yang 30 rumah. Asik banget di Iya, situ. kayak gitu. Nggak ada yang, sorry ya, yang ketakutan, nggak ada mistis yang saya anggap, nggak ada ya, asik-asik banget gitu. Seperti itu. Nah, kenapa kemudian digambarin di Kampung Kotawati itu pas, ya kalau lu syuting saat ambil gambar kabut turun, terus musim penghujan ya pasti kelihatan magis Suram. lah gitu. Iya, tapi kita lanjut, itu kesalahan para film. Karena kan aku tuh ngeliput mitos dan lokalitas. Banyak sekali orang tuh nyebut aku kemudian istilahnya jurnalis klenik gitu. Terus kemudian kata klenik itu orang-orang tuh sering banget menyalahartikan horor gitu. Jadi kayak Mbak nulis hantu-hantu ya. Hantu-hantu as if hantu-hantu sebagaimana yang kita tahu. Terus aku tuh jadi kayak, ini tuh kayak dosa Joko Anwar deh. Hari ini mau keluar film terbarunya ya. Iya. Siksa kubur, apa sinden gaib, apa kayak desa penari gitu. Aku jadi kayak kenapa tradisi-tradisi kita yang sebenarnya maknanya tuh jauh lebih kaya dari itu tuh dipotret sebagai horor, terus kayak ada gamelan dikit kesurupan, ada nari dikit kesurupan, kayak Iya. gitu. KKN di desa penari padahal masih ini ya, nomor 1 ya. Film nomor 1 ya, itu menunjukkan inilah aspirasi bawah sadar masyarakat Indonesia. Terutama kelas menengah loh sebetulnya itu kan. Aspirasi kelas menengah kan, yang nonton film kelas menengah rata-rata. Oke. Satu lagi yang saya ada beberapa tulisan yang saya sangat tertarik ya. Tentang bagaimana, mohon maaf, ayahmu meninggal dunia. Kamu menulis dengan bagus sekali ya. Sedih-sedih ya, tapi terlihat ketabahanmu, tapi bukan hanya itu, tapi bisa mengontekskan bagaimana ayahandamu yang seorang penganut kepercayaan gitu ya. Terus kemudian di dalam sistem sosial juga ibumu mencoba untuk merilekskan itu gitu. Nah, bisa cerita soal itu? Apa ya, ceritanya di artikel sih, tapi behind the scene-nya adalah ya aku tuh nggak akrab dengan bapak sebenarnya karena 1-2 hal gitu. Terus kemudian baru di akhir-akhir masa hidupnya aku tuh tahu baru kayak kenalan dengan bapak gitu loh, kayak bapak tuh penganut kepercayaan. Walaupun dari kecil memang banyak clue-clue gitu ya, kayak kalau bapak tuh pernah bilang ke aku, "Dok, kamu nanti nggak usah jilbaban ya." Di tengah gempuran orang-orang pada berjilbab, aku dilarang jilbaban oleh bapak. Terus kayak nggak pernah diwajibin ngaji dari kecil. Jadi saya kamu pernah kadang malu ya, nggak bisa baca Quran. Sempat hampir ditawarin ganti agama kalau aku nggak mau sekolah gara-gara nggak bisa baca Quran aku dulu. Segampang itu gitu ganti agama bagi mereka, bagi bapak. Ya gitu-gitu. Terus kemudian memang bapak tuh kepercayaan kepribadian, penghayat kepercayaan kepribadian. Terus pas bapak meninggal 2018, ya di rumah seperti biasanya orang kalau lagi berduka gitu ya. Bapak meninggal, semua hari-hari berjalan cepat saat itu. Belum kepikiran nulis artikel sih, karena ya sebagaimana orang berduka. Terus habis itu seminggu setelah acara 7 harian selesai kan rumah sepi lagi tuh. So aku baru mulai pelan-pelan kayak mencerna gitu. Kok di rumahku tuh selamatannya 2 kali ya gitu. Kok kayak di rumah teman-temanku sekali doang deh. 2 kali itu maksudnya dalam satu malam ada dalam 2. Satu malam 2 gelombang. Maksudnya jadi, gitu, 2 gelombang ya. Iya, 2 gelombang. Jadi abis maghrib tuh tahlilan yang tetangga dengan cara Islam. Yasinan gitu ya. Abis itu lebih malam lagi kayak jam 9, setengah 9-an tuh datang orang-orang yang bukan tetangga, mereka nggak tahu rumahnya di mana, pakai surja lure gitu, pakai kebaya, terus datang menghaturkan berduka, habis itu selamatan juga. So kayak ini siapa ya Bu gitu. Nah barulah dibuka di situ, ternyata bapak penghayat kepercayaan, bahkan dia ketua paguyuban penghayat di Tulungagung kayak gitu-gitu. Ya aku nggak pernah tahu. Kamu belum tahu? Aku dulu nggak pernah ngobrol dengan bapak. Gitu. Terus ya baru mulai nemu arsip-arsip bapak di rumah. Terus aku mikir bahwa kayaknya nggak semua orang ngalamin ngelihat ini deh di rumahnya gitu. Terus pasti udah aku nulis aja. Terus mungkin ini ya kayak soal konteks tadi misalnya, yaitu ini sih
kayak otomatis mungkin cara kerja jurnalis gitu ya, harus ada Mhm. konteks. Jadi itu otomatis aku masukkan, terus sisanya ya udah apa yang aku lihat di rumah. Hmm. Respon ibuku ya seperti itu, Oke. tanggaku juga seperti itu. Oke. Dan apa ya? Artikel itu sebenarnya artikel paling personal selama ini karena Pasti. soal bapak dan Makanya paling bagus. iya terima Iya. kasih. Selain Kampung Pitu ya. Iya. Ada dari 16 ini yang saya nilai bener-bener A gitu, ada 5 artikel. Wah. Iya, bagus banget ya. Iya, terus jadi somehow itu membantuku ini sih, mengolah kedukaanku dengan bapak gitu. Kayak ada momen, oh bapak meninggal ki saya bisa jadi bahan tulisan lo buat aku gitu. Bisa jadi belajar banyak loh Mas Ian dari bapak meninggal. Itu di paragraf awal itu saya sempat curiga, ini dia sengaja pakai orang pertama tunggal atau nyeritain dirinya sendiri ya. Tapi begitu kamu ngomong Tulungagung, ini nyeritain Mm-mm. dia sendiri. Itu bahkan gitu. di artikel itu fotonya tuh cuman pakai foto HP dan cuman ada satu kan. Itu Iya. kayak emang nggak siap. Maksudnya pas itu terjadi memang aku nggak kepikiran nulis. Jadi kayak ya udah dokumentasi aja buat orang rumah gitu. Terus kemudian pas aku nulis, waduh nggak ada gambar sama sekali, cuman ada satu foto di HP doang. Lalu setelah itu apa yang kamu pikirkan tentang kapitayan atau para penganut kepercayaan itu? Setelah itu, sorry agak loncat dulu, tapi Nggak aku apa-apa. bikin 2 liputan soal penghayat. Satu lagi, kayak yang kan bapakku itu, terus satunya tuh soal penghayat muda di Jogja. Jadi ternyata Ada di sini ya? belum, itu artikel yang lebih ada baru. ya. Ada sebuah organisasi namanya Gema Pakti, generasi muda penghayat gitu. Isinya anak-anak SMP, anak-anak SMA, kuliahan yang mereka di Jogja penghayat. Yang mereka banyak banget Mas jenisnya, nggak cuman kepribadian ya. Nggak cuman kayak kejauhan, mereka ada satu kan yang tercatat kalau nggak salah lebih dari 100 ya kepercayaan di Indonesia ya. Kepercayaan lokal tuh banyak banget. Terutama di Jawa ya. Nah kemudian yang ku pelajari dari mereka dan mungkin bapak juga dan dari bapak adalah aku justru merasa si para penghayat kepercayaan ini lebih cara mereka beragama dan praktek spiritualisme mereka tuh lebih adem gitu loh Mas. Iya karena anak-anak muda pun bahkan yang ku interview di artikelku yang para penghayat muda ini, aku melihat hampir semuanya dari mereka tuh anak-anaknya dewasa, terus karena ajarannya adalah memahami diri sendiri untuk memahami dunia, untuk memahami semesta gitu. Dan relasi dengan orang itu sangat penting ya, bagi mereka menghormati orang itu sangat penting. Bahkan kayak somehow aku mikir apa yang terlihat dari laku-laku mereka dan bagaimana mereka menjalani sehari-hari, mungkin mereka tuh ini terlalu berani, tapi mungkin mereka lebih memahami arti spiritualitas dan menjadi orang beragama ketimbang yang mungkin mengaku beragama dengan Islam atau Kristen atau agama mayoritas lain gitu sih. Tanpa bermaksud membanding-bandingkan ya, tapi ini kan pengalaman ya. Saya juga punya pengalaman begitu. Saya kan banyak bergaul juga dengan para penganut kapitayan ya. Cara mereka menghadapi manusia itu agak beda. Iya. Itu jadi begitu tulus ya, terus penuh penghormatan gitu ya. Nah yang nambahin dikit setelah aku liputan yang penghayat muda lebih banyak belajar nggak cuma kepribadian tapi juga Sabto Darmo, terus Bawano Toto, banyak jenisnya kan ya. Aku tuh jadi merasa pelan-pelan apa yang diajarkan bapakku ke aku selama ini tuh make sense gitu. Kenapa aku dulu dilarang jilbaban, kenapa kayak nggak usah ngaji, bukan nggak usah ngajinya ya teman-teman ya. Tapi maksudnya kayak nggak ditekankan ya, nggak diharuskan ya. Cuman ternyata bapakku tuh lebih lebih mendukung anak-anaknya untuk belajar hal-hal yang esensial gitu loh. Kayak kalau kamu mau paham ini tuh ya pahamilah intinya gitu, nggak yang ngaji terus Al-Quran tapi ternyata nggak tahu artinya gitu. Dia nggak mendukung seperti itu. Terutama adalah keterhubungan atau keterkaitan kita dengan semesta ya, dengan lingkungan, dengan alam, dengan manusia lain. Itu kan kayaknya itu hal yang menyatukan hampir semua kapitayan deh ya. Kayaknya polanya seperti itu semua ya, hubungan antar manusia, hubungan antar alam, hubungan dengan semesta gitu. Oke, nah lanjut lagi di satu liputan.
ada satu liputan yang saya agak kecewa karena judulnya menarik, yaitu tentang batu-batu kawin atau Kawin apa tuh? batu. Kawin batu. Ternyata kamu meliput sebuah festival. Ya festivalnya oke. Saya kira itu inisiatif warga yang keren banget. Apalagi juga punya landasan sosial yang bagus ya untuk itu, untuk sebuah festival itu. Tapi kalau saya jadi kamu waktu itu, saya akan konsentrasi pada ini boleh aja kan namanya juga Iya, sama nggak apa-apa, penulis nggak ya. apa-apa, iya. Saya akan lebih konsentrasi pada gamelan yang dari batu. Saya mau lebih fokus ke situ. Gimana cara membuatnya, kenapa kepikiran kayak gitu sih. Ya. Tapi festival itu sendiri menurutmu gimana? Festival kawin batu ya, walaupun sebenarnya ya bukan hanya kawin batu ya. Iya. Nah, itu tahun berapa ya? Agak lama, 2019 kalau nggak salah ya. Itu tuh aku tahu acaranya itu dari sebuah poster, Mas. Satu poster doang, nggak kayak poster-poster zaman sekarang yang lengkap, line up dan sebagainya, acaranya apa. Jadi aku cuma tahu ada festival kawin batu, mengawinkan batu. Terus aku dan fotografer berangkat tanpa tahu lebih banyak gitu. Mungkin salahku juga pas itu. Nah, pas nyampe sana, sebenarnya feeling perasaan yang aku dapat adalah kayak Mas Putu tadi sih, kayak loh, begini aja ya gitu. Tapi kemudian pas itu ya udah terlanjur berangkat, maksudnya udah ada penugasan dari kantor, dari Vice, terus habis itu ya udah gas aja liputan festivalnya gitu. Itu sih sebenarnya. Walaupun pada akhirnya seorang jurnalis itu kelihatan kualitasnya dari situ. Nah, Titah menunjukkan kualitasnya dari situ. Karena ekspektasi kamu kan terlalu tinggi. Tapi kamu tetap bisa menemukan celah mana yang menarik untuk diliput. Ya, saya akui di situ, wah ini termasuk keterampilan seorang jurnalis ketika sudah terjun ke lapangan. Menarik kok, tapi overall festivalnya. Oke. Titah percaya sama hantu? Percaya. Percaya. Ketawa. Percaya. Percaya? Pernah melihat hantu? Antara kayaknya pernah atau nggak tahu. Nggak yakin, ada pengalaman tapi aku tidak yakin apakah itu hantu. Kenapa kamu percaya hantu? Karena aku percaya seperti apa yang kusuarakan di buku ini sih, Mas. Aku percaya dunia ini tidak cuma yang kita lihat aja. Dunia ini lebih banyak dibangun oleh hal-hal yang tidak terlihat. Oke, tapi kenapa itu konsepsinya adalah hantu? Hantu menurutku salah satu bentuk perwujudan dari apa yang mungkin dari yang tidak terlihat terus kayak bocor sedikit gitu mungkin. Oke. Salah satu berarti bukan dalam konsep hantu itu sesuatu makhluk di luar dimensi manusia yang menakut-nakuti manusia, bukan seperti konsep itu. Aku ngelihat hantu tuh definisiku bukan yang seperti ini kan? Bukan, kayak mereka tuh mungkin sebentuk energi yang entah gimana dalam reaksi apa mewujud yang kemudian secara nggak sengaja kita lihat karena mungkin ada frekuensi yang sama dengan dimensi itu gitu. Cuman kalau misalnya hantu terus diartikan nih wewe gombel, kuntilanak, pocong gitu, kayak kayaknya nggak sesimpel itu deh. Gitu aku memahaminya. Walaupun kalau tiba-tiba aceleng gitu ya juga. Tapi kamu takut? Punya rasa takut pada hantu? Aku tuh penakut di tempat-tempat gelap gitu, Mas. Bukan karena hantunya ya? Iya, setelah aku tanya lagi ke diriku, sebenarnya apa yang aku takuti? Aku sering melakukan itu, kayak kalau aku nggak nyaman dengan apa atau aku takut, aku nanya lagi gitu, apa sih yang kamu tuh takutin? Ternyata yang aku takutin tuh bukan hantu, tapi aku takut karena aku nggak tahu apa yang ada di sana. Ketidaksiapan gitu, kayak aku takut kaget melihat sesuatu, tapi nggak hantunya, kayak aku cuman takut aku tidak tahu. Gitu sih. Menarik. Kamu percaya alien? Alien kalau dalam definisi sebagaimana yang di film-film itu entahlah, tapi kalau alien dalam artian adalah ada makhluk lain selain manusia apapun bentuknya, aku percaya. Ada di luar dan ada orbit. di sini. Oh gitu.
Kamu percaya ada alien di sini? Alien dalam arti ini Mas. Jadi aku pernah liputan konferensi mencari alien di Iya, Yogyakarta. ada di sini. Dan itu membuka mataku bahwa penyebutan alien itu sebenarnya bukan kemudian cuma sekedar makhluk berkepala hijau lonjong yang aneh itu, tapi adalah segala hal yang kita belum punya definisi terhadapnya, yang belum ada dalam definisi pengetahuan kita. Itu Berarti alien. hantu masuk alien dong? Bisa jadi. Oke. Nah gini, kalau di Bantul ada yang apa? Circle crop ya namanya? Crop circle. Crop circle. Itu menurutmu handmade atau alien? Nggak tahu lagi Mas. Nggak tahu aku. Wah, aku tuh sampai sekarang masih penasaran, tapi kok hilang, nggak ada lagi. Ya karena gini ya. Handmade apa alien menurutmu? Caisi Caisi iseng ya. Oh, cancok. Caisi isengnya kayak ngono. Pak. Enggak, itu terjadi di banyak tempat dan Iya. enggak, kalau kadar keisengan manusia kok ada yang isengnya keterlaluan ya. Nah, kalau naskah lain yang di Peru itu Mas, yang tahu nggak sih garis-garis yang bentuk. Nah, iya, aku iya. tuh percaya itu nggak alien, manusia tuh juga bisa gitu, Bisa. karena peradaban masa lalu. Tapi kan kalau crop circle yang baru-baru ini tuh kayak aku nggak tahu sih. Ya nggak tahu, Iya. nggak tahu. Tapi kan boleh kan tanya menurutmu apa menurutmu? Caisi nah. Caisi, ini dia jawab Caisi. Caisi iseng. Ampun, Caisi berarti sing ning Sleman pun Caisi. Dan ini selamat nanti. Kamu nih apa? Udah walang. Benar-benar tidak tahu. Keren ya, tapi keren ya. Aku gitu-gitu tuh seneng loh. Seneng maksudnya sebagai fenomena sosial dan orang nggak berhasil Iya, membongkar gitu. benar. Rasain lu nggak bisa membongkar. Ini kan antara yang bikin walaupun handmade ya, manusia yang bikin, manusianya keren nih gitu. Betul. Kadang-kadang tuh bukan soal siapa yang bikin, tapi bahwa itu nggak terpecahkan itu keren sih. Iya, Kayak, iya. ada sesuatu yang di luar Syukurin kita. nih, nggak gitu. semua kamu Iya, tahu gitu kan. Betul. Oke, tadi ya soal apa alien gitu. Nah, ada satu lagi. Apa yang kamu pahami tentang sesajen? Sesajen tuh. Karena kan aku harus menanyakan ini, Iya. karena kamu selain ada liputan-liputan yang ada terkait sesajennya juga. Tadi kan hubungan manusia dengan alam itu selalu diidentikan dengan sesajen dan alam yang lain gitu. Gimana tuh, Tita? Aku sih sekarang memahami sesajen itu sebagai doa sunyi, doa bisu. Aku belajar ini dari itu pas liputan penghayat itu dan pas liputan soal Resan Gunung Kidul. Belajar dari mereka. Iya, Kayak kenapa sih kalau kita berdoa di tradisi Jawa tuh harus pakai bunga, harus pakai wewangian gitu. Terus mirip di Bali ya? iya, terus memang ternyata ya itu aku tuh sekarang merasa bahwa berdoa menggunakan sesajen itu sangat indah gitu loh Mas, sangat puitis karena intensi baik kita Iya. dititipkan ke sesuatu yang itu tuh adalah bunga, dan menurutku bunga itu adalah wujud makhluk paling cantik gitu karena dia menyimpan rumus fraktal matematika yang dibuat oleh alam, warnanya cantik, wangi, kayak udah paling indah. Terindahnya makhluk tuh ya mungkin bunga gitu kan. Intensi kita dititipkan lewat bunga dan itu ramah terhadap lingkungan, nggak menyakiti alam sama sekali. Terus kayak dia pelan-pelan akan terurai ke tanah, terurai ke udara, terurai ke air. Dan itu kayak aku merasa doa kita tuh, energi kita tuh jadi tersalur ke alam lagi dengan cara yang sangat sangat indah, pelan dan sunyi gitu. Jadi aku merasa pakai dupa, pakai menyan, pakai bunga itu indah banget. Indah. Nah, sejak belajar itu aku merasa nyekar tuh sangat indah. Jadi suka nyekar. Dupa kan wangi juga Iya. sebetulnya kan. Saya juga belajar sajen ini di penelitian dengan Mas Mul, itu menarik. Karena waktu itu yang saya teliti salah satunya adalah di salah satu kesenian ketika kita lacak ke orang-orang sepuh, kesenian itu ketika mau diadakan itu membutuhkan kalau nggak salah ya 40 jenis bunga. Nah, ketika itu mau direvitalisasi lagi karena sempat mati lama, ternyata warga hanya bisa mengumpulkan kurang dari separuhnya. Udah hilang ya bunganya. Jadi
ternyata hubungan antara kesenian manusia dengan alam itu bisa terrepresentasi dari sajian itu, Betul. bunga itu. Mm-mm. Baru dari situ kita tahu bahwa jenis tanaman X, Y, Z dan seterusnya itu ada yang masih Betul. ada tapi sudah sangat jarang. Mm-mm. Ada yang sekarang sudah benar-benar nggak ada. Jadi keanekaragaman hayati kita lewat cara revitalisasi tadi itu kita tahu, oh ternyata ada jenis-jenis pohon tertentu yang sudah tidak ada lagi ya gitu. Karena orang-orang udah nggak percaya saji gitu kan, jadi hilang. Ngaruh, maksudnya kayak itu nyambung kemana-mana gitu sih. Keren sih itu. Dan sedih gitu. Sedih karena kalau pohon hilang itu kita nggak ngerti ya bagaimana mau mengadakan lagi. Gitu. Itu yang saya sering sedih gitu. Ada, apalagi kalau kita sering baca National Geographic atau apa, kan ada banyak sekali pohon-pohon yang kita nggak ada lagi. Iya. Memang udah nggak ada gitu. Saya pernah, Tita, istri saya kan sekolah desainer interior, pernah bekerja di sebuah kantor desainer interior yang sangat mahal. Meja itu harganya, meja kecil itu bisa ratusan juta. Nah, suatu saat saya tanya, ada satu meja itu harganya itu kecil banget, itu berapa ratus juta. Saya tanya, ini kenapa bisa semahal ini? Dia bilang, ini pohonnya udah nggak ada. Aduh. Walaupun ini di luar ya konteksnya. Iya. Ya, tapi gila ya manusia ini ya. Gitu, sampai pohon ini sudah nggak ada, tapi kemudian dipertahankan dan dijual mahal dalam bentuk furniture gitu ya. Walaupun ya hanya bisa dibikin meja kecil, tapi yang dijual adalah eksotisme bahwa pohon ini sudah nggak ada lagi. Agak ngeri sebetulnya. Tapi oke. Nah, sekarang apa yang lagi menjadi concern Tita? Akhir-akhir ini sebenarnya dari, kalau Parade Hantu Siang Bolong itu kayak gagasan utamanya adalah aku pengen ngomong di dunia ini tuh nggak cuman hal-hal yang, dunia ini nggak cukup dicerna dengan logika aja. Jadi ada hal-hal di luar nalar itu, Mas. Itu yang ingin aku suarakan di Parade. Nah, dari situ tahun 2000 ini kan berapa? 2021 ya. Aku sekarang tuh mulai kayak dari situ aku menemukan arah baru, lagi belajar menghubungkan yang mistis-mistis, mitos, klenik itu ke arah ini. Tapi aku masih belajar, jadi jangan ditanya banyak. Soal ekofeminisme, terus ada sekarang istilahnya indigenous science. Indigenous science. Pengetahuan adat. Jadi aku mulai menemukan bahwa kayaknya yang disebut mitos itu, kalau di sini aku ngomongin ada lo mitos. Nah, selanjutnya tuh adalah mitos tuh menyimpan sesuatu loh yang lebih gede daripada sekedar cerita hantu atau cerita rumah atau kuburan angker gitu. Mitos tuh menyimpan pengetahuan yang jauh lebih besar daripada sekedar itu. Nah, aku lagi ngulik, lagi baca banyak buku soal itu, soal hutan, lagi suka biologi juga. Jadi belajar soal hewan-hewan dan hutan dan tumbuhan gitu-gitu. Waktu siapa itu yang pawang hujan di Lombok itu? Siapa namanya? Rara. Dibully kan di Lombok, kan saya di Twitter saya bela dia. Oh, saya dibully banyak banget. Oh iya. Iya. Ya mungkin karena mereka nggak suka, dipikirnya pokoknya Rara pro Jokowi aja. Ini kan ini kayak gitu kan nggak menyenangkan ya. Kita ngomongin apa sih? Saya bela dia karena saya ini udah keliling Indonesia loh. Itu nggak ada apa-apanya tuh yang dibilang Rara itu. Saya pernah bertemu perempuan di K. Dia itu nepuk air, ikan itu segede-gede janu ini pada datang. Itu di depan mata saya sendiri gitu. Terus ada sasi di Haruku yang saya ikut terus-menerus ya. Itu bukan hanya ikan 1-2 bos, jutaan ikan masuk. Walaupun itu kalau kita ikutin ya sejak awal itu memang dididik itu ikan, karena selain ada sesajinya itu dididiknya pun ya nggak gampang, yang namanya mendidik hewan di lautan luas kayak gitu ya. Memang dia dipandu pakai obor gitu supaya nanti pas musim tertentu dia kesini. Nah ada saatnya di musim tertentu itu memang bener-bener ditarik, dan itu memang punya kearifan yang luar biasa karena biasanya itu kan menjelang pancaroba gitu ya.
susah makan dan itu diberikan kepada orang-orang yang yatim piatu, Mm-mm. janda-janda gitu. Jadi orang-orang kita ini hebat. Makanya kalau cuman Mbak Rara itu, nggak ada apa-apanya itu. Kalau rajin datang ke suku-suku kita yang luar biasa itu, Iya. hal-hal yang nggak masuk akal dan kita nggak bisa bilang nggak masuk akal, kita lihat kok gitu. Hanya karena sistem berpikir kita, sistem pengetahuan kita tidak diajarkan Iya, seperti itu, jangan anggap itu nggak ada gitu loh. Dan itu banyak sekali itu, banyak sekali. Kita juga menemui banyak hal seperti itu selama keliling gitu. Di apalagi di Kalimantan juga ya. Mm-mm. Apa nih yang menarik misalnya kayak di Kalimantan? Kemarin cerita paling baru nih ya. Kemarin kan sempat ke Tanjung Puting untuk riset soal hutan. Terus driver pas nganter dari pelabuhan ke kota gitu dia cerita, Mbak kemarin lihat nggak ada berita ini apa namanya? Berita ada anak kecil dimakan buaya. Terus yang jadi di sosmed tuh beredar orang-orang manggil buaya di sungai gitu. Itu di Kumai di dekat Tanjung Puting sana. Yang beredar di berita adalah si orang manggil buaya, dukunnya manggil buaya dan beneran datang. Nah ternyata yang kejadian di sana adalah ada anak kecil hilang, terus kemudian orang tuh manggil buaya untuk nanya anak kecil tuh di mana. Oke. Di media dibilang anak kecil dimakan buaya. Padahal yang terjadi adalah tidak. Jadi anak kecil ini tenggelam oleh buaya, diantarkan jenazahnya pulang ke Ya. orang tua. Iya. Tapi manusia-manusia ini ya karena entah bagaimana dibunuhlah si buaya itu. Terus habis itu kabar yang beredar dari mulut ke mulut di Kumai, di Pangkalan Bun adalah keluarga yang anaknya mati ini kemudian dimimpiin, semua keluarganya dimimpiin oleh buaya dan bilang bahwa keturunanmu nggak akan selamat kalau mereka ke sungai sampai 7 turunan. Karena kamu udah bunuh saudaraku, padahal saudaraku nggak merasa bersalah. Padahal saudaraku nggak bersalah, nggak bunuh anakmu gitu. Jadi terlepas dari itu cerita klenik, menurutku itu membuktikan bahwa ya di tempat-tempat lain yang mungkin masih lebih hidupnya lebih selaras dengan alam tuh ada komunikasi-komunikasi seperti itu loh yang bisa terjadi antara hewan dan manusia, dan itu sangat nyata. Dalam hidupnya Tita ada nggak hal-hal kayak gitu waktu kecil? Kalau saya ada, Tita. Nenek saya itu kan ada di Gunung Lasem. Waktu saya kecil mana ada di telepon lah. Kendaraan aja susah. Tapi setiap saya bangun di pagi-pagi tertentu, bapak saya itu langsung tahu nanti nenek kesini. Ada. Yaitu lewat burung perenjak, dan burung perenjaknya khusus. Nah, burung perenjak ini nih yang bilang nih. Dan akhirnya saya percaya dan saya mungkin nggak percaya karena itu terjadi berpuluh-puluh tahun. Sampai nenek saya meninggal itu masih terjadi gitu loh. Ada. Jadi apa dong yang kan dari sisi falsifikasi nggak ditemukan gitu loh. Probability-nya aja mungkin kali 0,0 sekian ya kekeliruannya. Jadi ketika saya kelas 5 SD, begitu udah memahami itu, setiap bangun pagi ada burung perenjak yang sebelah pohon ini bunyi, nenek pasti nenek akan. datang. Jadi saya sekolah itu udah tahu. Begitu pulang sekolah saya langsung lari, nenek datang, dan memang nenek saya datang. Kalau kamu kayak gitu ada nggak? Ada dari kecil tentu saja ya. Kayak simbahku tuh tahu cuaca musim apa, ini lagi kembang apa, berarti anginnya nanti ke arah mana. Oh iya itu ini keren hari apa, sih. kamu jangan ke arah sini hari ini, hitung-hitungan tentu loh Mas. Tapi sebenarnya aku sekarang punya punya kondisi seperti itu sendiri sekarang ini. Karena setelah kamu bapak nggak ada. menekuni vipassana. Kayak Dia nggak menekuni juga ya. meditasi vipassana loh. Iya. Ini bunga Wijaya Kusuma. Pernah ada kejadian. Jadi dulu tuh di rumah Tulungagung tuh kami menanam Wijaya Kusuma. Tidak pernah mekar, nggak pernah mekar dari dulu tuh. Entah kenapa, tapi dia subur. Tapi terus habis bapak meninggal, entah habis berapa harinya aku lupa deh. Tapi ini ada suatu malam aku di rumah duduk, pas itu purnama, kebetulan gitu, purnama. Terus bunga itu mekar banyak, kayak 7 atau 3 atau berapa aku lupa. Wah, berapa itu tangkai. menyenangkan Wangi sekali banget ya. kan. Wangi dan lagi Terus aku, purnama lagi ya. Duduk di luar kan nungguin itu mekar sampai tengah malam. Terus tiba-tiba ibuku dengan santai ambil ngeteh bilang, oh ya pantesan nih mau mekar, pantes saja hari ini mekar. Kenapa Mi aku gitu? Hari ini wetonnya bapakmu. Nah pas detik itu ada hal yang tidak bisa aku jelaskan, tapi aku merasa bapak tuh di situ juga.
aku nggak tahu gimana bentuknya, nggak tahu gimana caranya, aku Tapi merasa Bapak perasaan, hadir. ya. Nah, sejak saat itu, sekarang kalau aku ada Wijaya Kusuma di rumah dan mekar, aku akan merayakan momen itu. Sebagai kayak, oh, lagi diendangi karena Bapak. Aduh. Kayak gitu Oke. perasaanku. Tita, sebelum berakhir banget, satu lagi pertanyaan. Kamu percaya tarot? Enggak. Ya sudah kalau begitu. Baik teman-teman, sorry ceritain dong terakhir kamu lagi ngerjain apa, project apa, biar teman-teman tahu karena iya. kayaknya penting. Saat ini aku sedang mengerjakan buku anak-anak. Buku anak nih, Ada penting nih buku anak nih. satu series, nanti ada 5 buku anak. Dia Oke. cerita soal deforestasi, biodiversity hutan, soal hutan adat, Mm-mm. soal perjuangan ada namanya suku Oyu di Papua untuk mereka memperjuangkan supaya hutan adat mereka tidak jadi sawit. Kamu datang ke sana? Belum tahu, semoga sih aku bisa ke Semoga Papua ya. untuk project ini. Itu Heeh. Papua mana tuh Oyu itu? Papua Selatan. Dia di Bovendigul dan Mapi. iya. Saya belum pernah yang ke sana. Oh, di situ. Nah, itu akan rilis tengah tahun ini kayaknya. Tengah tahun ini? Bersama Greenpeace. Bersama Indonesia. Greenpeace. Saya senang sekali karena buku anak kita kekurangan lah. Kurang buku anak. Saya kalau nyariin kali buku sering Oh iya. kesulitan. Iya. Nanti tak kirimin buat kali. Enggak lah, saya beli. Nggak boleh ya. Saya harus beli kalau kayak gitu. Ya, oke teman-teman, saya senang sekali ngobrol kali ini bersama satu penulis yang ya tema-temanya unik gitu ya. Tapi bukan itu saja. Cara menuliskannya ya. Jadi kalau menurut saya buku ini menjadi apa ya? Kalau teman-teman mau belajar jurnalisme yang baik ya, ini salah satu buku yang saya rekomendasikan karena ditulis dengan sangat apik ya. Bagi orang yang suka menulis dan suka liputan tuh tahu, oh untuk menulis buku ini tuh tingkat kesulitannya seperti apa ya. Kayak gitu. Jadi tema saja, pengetahuan saja tentang satu hal itu tidak cukup oleh seorang jurnalis. Dia harus mampu meramunya, meraciknya, dan kemudian mengeksekusinya menjadi tulisan yang menarik seperti yang dilakukan oleh Tita. Terima kasih Tita, sukses selalu buat Terima kamu kasih, ya. Saya Tita. tunggu banyak tulisan kamu yang belum terbit kan, yang di Nat Geo belum terbit, semoga bisa segera diterbitkan. Amin. Amin. Terima kasih banyak Mas Putut dan teman-teman. Oke, sampai ketemu lagi dengan tamu kami selanjutnya.